Salam sejahtera jemaat yang diberkati Tuhan. Kita boleh berucap syukur kepada Tuhan atas berkat pertolongannya. Kita boleh tiba sebagaimana kita ada pada saat ini. Memasuki ibadah kita, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang menaikkan syukur kami. Atas pertolongan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa di surga, ampunkanlah kami ya Tuhan agar kami layak melayani-Mu melalui pemberitaan firman. Demikian juga jemaat-Mu. Kau berkenan untuk mendengar firman Tuhan yang berkumandang pada malam hari ini, guna menjadi kekuatan iman percaya kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, firman Tuhan kita pada malam hari ini di hari Rabu 28 Oktober 2020 adalah terambil dari Perjanjian Baru di dalam Ibrani 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Marilah kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari berdiri. Firman Tuhan demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kesusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur firman Tuhan pada malam hari ini ditujukan kepada kita, dan terlebih kalau kita melihat dan membaca dari awal bahwa firman Tuhan dalam kitab Ibrani ini ditujukan pada umat saat itu di mana mereka mengalami penganiayaan. Sehingga di dalam surat Ibrani ini disampaikan untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus. Di dalam firman ini dijelaskan dengan secara teliti keunggulan dan ketegasan pernyataan Allah dalam penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika itu umat percaya mereka ketika dihadapi oleh penganiayaan, mereka tidak kuat iman, mereka putus asa. Demikianlah surat ini disampaikan kepada mereka untuk mempertahankan pengakuan mereka tentang Kristus dan agar mereka maju terus menuju kepada kedewasaan iman dan kembali pada kehidupan mengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibrani 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-16 dalam Alkitab diberi tema nasihat supaya bertekun di dalam iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah bagaimana disampaikan atau penyampaiannya adalah berbicara tentang zaman dahulu, umat percaya zaman dahulu, zaman yang sekarang yang kita jalani, demikian juga ditujukan kepada umat percaya zaman yang akan datang. Zaman dahulu adalah umat Kristen saat itu, zaman sekarang adalah kita saat ini. Bagi kita umat yang percaya, kalau zaman dahulu ada penganiayaan, kalau kita yang sekarang ini yang paling kita ingat adalah orang percaya saat ini dihadapkan dengan pandemi. Dan firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat yang akan datang, yaitu generasi yang sedang kita persiapkan, yaitu generasi penerus. Jadi itulah firman Tuhan, zaman lalu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Dari Ibrani ini ditujukan kepada kita umat percaya dan sampai sekarang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena dengan beriman kepada Tuhan maka pertolongannya lah yang akan menolong semua orang percaya menghadapi segala pergumulan.
Tuhan yang adalah Allah kita mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya untuk dapat membedakan bagaimana duniawi, sorgawi, realita kenyataan hidup yang dijalani. Dengan berupaya memiliki keteladanan Kristus, maka Ia akan mengubah hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Ibrani 12 ayat 12 hingga ayat 16 adalah merupakan bagian panjang dari ayat-ayat ini, merupakan klimaks daftar contoh iman, dan merupakan peralihan-peralihan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Tentu ketika menguatkan hati iman kita, ada peralihan dari yang lemah menjadi kuat dan berkembang menjadi berkat. Nasihat menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah adalah menjadikan dan membentuk dengan kokoh iman kita menuju satu peralihan, yaitu dengan kesiapan untuk menghadapi tantangan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena nasihat yang disampaikan dalam firman Tuhan ini berbeda dengan nasihat-nasihat biasa yang kita dengar hari-hari. Tetapi nasihat-nasihat atau nasihat yang disampaikan dalam firman Tuhan ini adalah merupakan sesuatu yang disampaikan dengan begitu panjang makna dan artinya. Nasihat supaya bertekun dalam iman mempunyai makna yang sangat luas, di mana Tuhan yang adalah Allah kita menuntun umat percaya untuk membawa hidup kepada kedewasaan iman, walau mengalami penderitaan sekalipun. Kita mengetahui penderitaan dalam kehidupan ada berbeda-beda, ada sakit penyakit, ada ketika apa yang diharapkan tidak terjadi dengan yang diinginkan, dan berbagai variasi. Nah, dikatakan di sini walaupun mengalami hal-hal yang demikian, tetaplah kita dan tetap Allah menuntun kita membawa kepada kedewasaan iman. Kalau kita melihat di bacaan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pasal 11 itu, dalam beberapa ayat itu selalu dimulai karena iman. Karena iman, dan beberapa kali ada pengulangan di situ. Pentingnya iman itu bagi kehidupan orang percaya. Karena tanpa iman, umat percaya tidak akan memiliki kekuatan. Iman mendorong kita, orang percaya, untuk memotivasi kita di dalam hidup ini. Iman juga menolong orang percaya untuk memiliki pengharapan. Pengharapan menolong orang percaya untuk semakin beriman. Iman yang penuh pengharapan mampu melihat segala sesuatu melampaui penglihatan dunia. Pengharapan akan masa depan merupakan kekuatan untuk kita menjalani hidup, dan yang membuat orang percaya tidak berhenti bangkit dari kegagalan dan selalu berusaha berlari menuju hidup di dalam Tuhan. Iman membuat kita tak pernah berhenti berdoa. Iman membuat kita beribadah dan berbuat baik ketika kita beriman. Tetapi bila kita tidak beriman, maka terjadi sebaliknya. Iman juga membuat kita tersenyum dan berkata, bersama Tuhan kita dimampukan menjalani kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat ke-13 adalah merupakan sesuatu dorongan tetap berusaha memperbaiki kehidupan, untuk bertahan melawan dosa, bertahan merubah suatu keadaan yang dihadapi seturut dengan kehendak Allah. Walaupun mengalami kesulitan, tetap bertahan dengan iman percaya kepada Dia. Pada ayat ke-14 adalah tentang integritas orang percaya. Menjadi kudus, hidup terpisah dari dosa, hidup dengan Allah saja, menjaga satu kekudusan, memelihara kehadiran Allah, dan bersekutu dengannya dengan sepenuh hati. Pada ayat 15 adalah jangan menjauhi kasih karunia Allah, agar tidak tumbuh akar pahit di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena kita ingat, hal-hal yang tak berkenan kepada Allah atau menyimpan sesuatu yang tak berkenan kepada Allah bisa membuat seseorang menjauh dari Tuhan, dan terlebih akan berakibat pada
merusak persekutuan. Kalau di dalam SBU kita itu dia singkirkanlah akar pahit. Karena memang ketika menyimpan akar pahit, termasuk dendam, putus asa, mengeluh, menyalahkan orang lain, dan lain-lain sebagainya, jiwa yang bening dan subur itu hilang. Karena akar pahit ada di dalam hati. Dan itulah yang akan mengendalikan kehidupan sehingga mengakibatkan tidak sukacita, tidak sehat, dan berbagai-bagai hal. Maka di dalam firman Tuhan pada ayat ke-15 ini dari Ibrani 12 dikatakan jangan menjauhi kasih karunia Allah agar tidak tumbuh akar pahit dalam diri. Maka selalulah dekat dengan Allah dan jangan menyimpan akar pahit. Agar ketika kita pilih kita tidak menyimpan akar pahit, maka kepahitan yang ada hilang karena mengganti kita dirangkul oleh Allah dengan kasih karunia-Nya. Jadi penting juga ya, jangan menyimpan sesuatu yang merupakan akar pahit di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayat ke-16 adalah mengingatkan orang percaya agar tidak menunjukkan hidup yang bertentangan dengan kekudusan. Itu seperti pada ayat 14 ya, menjaga kekudusan, jangan jauh dari Tuhan, memelihara persekutuan. Itu pada ayat 16, agar orang percaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Di dalam ayat 16 bacaan kita ini, dia merilis perbuatan Esau yang menjual hak kesulungannya. Dapat kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Itu tentang bagaimana Esau dia melepaskan hak kesulungannya. Nah jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan ini begitu menguatkan kita. Marilah kita kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah menuju satu peralihan. Walaupun rincian kehidupan sebagai orang percaya tidak bisa kita baca secara tertulis. Tidak ada seorang pun yang dapat membaca rincian kehidupannya secara tertulis. Sekalipun dia seorang yang tinggi kedudukannya, tidak bisa membaca rincian kehidupannya karena Tuhan saja yang menuliskan rincian kehidupan itu di dalam hati iman kita. Tuhan yang akan menuntun kita menjalani kehidupan ini dengan iman percaya dan rincian kehidupan yang Allah berkenan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga iman itulah yang membuat kita tak berhenti berdoa. Iman membuat tak berhenti kita beribadah. Iman membuat kita tersenyum. Iman juga yang membuat kita berkata, bersama Tuhan kita dimampukan menjalani kehidupan ini. Selamat menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.